Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Primayensani Ramadan dengan NIM 2510220001 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan. Di sini saya akan melaksanakan uji kompetensi 2 akhir semester Kasal tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah Matematika Dasar, dosen pengampu yaitu Ibu Nungki Andriasari MPD. Berikut adalah petunjuk pengerjaannya. Mahasiswa diminta untuk menyusun dan menganalisis data penelitian kuantitatif. Soalnya A. Penyusunan data. Yang pertama, buatlah data penelitian dengan jumlah data masing-masing 100 dengan ketentuan untuk uji independent sample test 2 kelompok data masing-masing 100 data. Untuk uji paired sample test data berpasangan sebanyak 100 pasang data. Yang kedua, data penelitian berkaitan dengan hasil pembelajaran matematika dasar. B. Uji prasyarat. Sebelum melakukan uji hipotesis, lakukan uji prasyarat berikut. Yang pertama, uji normalitas. Menggunakan uji normalitas yang sesuai dengan Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Data harus berdistribusi normal. Jelaskan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Sigg. Yang kedua, uji homogenitas menggunakan Levens test pada SPSS. Jelaskan tujuan uji homogenitas. Data harus homogen untuk uji tertentu. Jelaskan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Sigg. C. Uji statistik. Lakukan 2 jenis uji statistik menggunakan SPSS. Yang pertama, uji independent sample test, yang kedua, uji paired sample test. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Excel. Di sini saya sudah menyiapkan 2 data. Dari 2 data itu masing-masing 100, yaitu nilai kelas A dan nilai kelas B. Di sini saya langsung saja salin data nilai kelas A. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Di kolom pertama, baris pertama kita tempel. Kemudian kita masuk ke Excel lagi untuk menyalin kelas A, yaitu ditandai dengan angka 1. Kita tempel di kolom kedua kanan nilai dari kelas A. Kemudian kita kembali ke Excel untuk nyalin data nilai kelas B. Kita tempel di bagian bawah nilai kelas A. Kemudian kembali ke Excel untuk menyalin yang kelas B. Kita tempel di kanan nilai kelas B. Oke, selanjutnya kita klik menu variable view. Di bagian name kita ganti, yang pertama kita ganti nilai, yang kedua kita ganti kelas. Untuk desimal pada bagian kelas kita nolkan. Untuk label, yang pertama kita isi nilai matematika dasar. Untuk label yang kedua kita isi kelas 1 dan 2. Untuk values di bagian kelas kita klik titik 3, value isi 1, labelnya kita isi kelas 1, klik add. Kemudian selanjutnya value nya isi 2,
ke isi kelas 2. Kemudian klik add, lanjut OK. Baik, yang pertama saya akan menguji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Kita klik analis, kita klik descriptive statistik, klik explore, kita masukkan nilai matematika dasar ke dependent list. Kelas 1 dan 2 kita masukkan ke factor list. Klik plots, centang normality plots with test, kemudian continue, klik OK. Di sini muncul output test of normality. Bisa dilihat dari Kolmogorov-Smirnov, nilai signya yaitu 0,200 dan 0,055, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menguji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah varians data antar kelas yang dibandingkan bersifat sama atau homogen, sehingga hasil uji independent sample test yang dilakukan dapat dinyatakan valid. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Klik analis, kemudian ke comparements, kita ke one way ANOVA. Untuk nilai matematika dasar kita masukkan ke dependent list. Untuk kelas 1 dan 2 kita masukkan ke faktor. Klik option, centang bagian homogeneity of variance test, klik continue, klik OK. Di sini muncul output test of homogeneity of variance. Bisa kita lihat pada bagian Levene statistik. Nilai pada Levene statistik ini lebih besar dari 0,05, sehingga varians data tersebut dinyatakan homogen. Selanjutnya saya akan menguji independent sample test yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang saling independen. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita klik analis, klik ke menu comparement, kita ke independent sample test. Kita masukkan nilai matematika dasar ke test variable. Untuk kelas 1 dan 2 kita masukkan ke grouping variable. Kita klik define group, kita isi grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2. Klik continue, klik OK. Pada hasil uji independent sample test menunjukkan bahwa nilai sigtotalia yaitu 0,000, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai matematika dasar antara kelas 1 dan 2. Kemudian saya akan menguji paired sample test. Apa sih tujuan uji paired sample test? Yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
rata-rata yang signifikan antara dua data yang berpasangan. Di sini saya sudah siapkan dua data yang berbeda dengan data independent sample t-test. Yang ini data pretest, yaitu sebelum perlakuan, dan post test sesudah perlakuan. Kita klik ke menu variable view. Di bagian name kita ubah yang pertama pretest dan yang kedua post test. Yang pertama ini saya namakan sebelum menggunakan media pembelajaran, dan untuk post test sesudah menggunakan media pembelajaran. Kemudian pada label pertama kita isi dengan pretest, label kedua kita isi dengan post test. Lalu kemudian saya akan menguji paired sample t-test. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, ke components, kita pilih paired sample t-test, kita klik pretest, masukkan ke variabel pertama, dan post test masukkan ke variabel kedua. Kemudian klik OK. Klik option, kemudian klik OK. Di sini muncul output paired sample t-test. Bisa dilihat pada output paired sample test, nilai signifikan nilai sig-to-tail sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk di bagian paired sample statistik, nilai pretest memiliki rata-rata 61,50 dan nilai post test memiliki rata-rata 69,49. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran lebih tinggi dibandingkan sebelum menggunakan media pembelajaran. Untuk correlation diperoleh 0,999 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai korelasi yang sangat tinggi menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara nilai sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran. Nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Baik, berdasarkan hasil analisis, data penelitian telah memenuhi uji prasyarat, yaitu berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar antar kelompok. Selain itu, uji paired sample t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum menggunakan media pembelajaran dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya mohon maaf apabila
penyampaian dan penjelasan saya kurang jelas karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.